Ada orang protes pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu berhenti sudah dengan tegur-tegur yang mabuk, judi, pemalas gereja, lain-lain. Kenapa? Karena yang pendeta dan tegur-tegur itu orang tidak ada di gereja. Yang ada dong ini yang baik-baik semua. Yang ada ini baik semua. Jadi untuk apa omong di orang yang tidak ada? Saya pikir begitu, betul juga. Tapi ada tapinya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema yang diberikan kepada saya yang subtema ini, Tuhan merindukanmu. Yang di atas ini tema nasional, nanti tunggu ikut gereja terus nanti sampai pasca dapat itu tema. Jadi hari ini kita bicara tentang Tuhan merindukanmu. Mari kita buka Alkitab, Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saya mau pastikan pertama, saya punya suara ini kedengaran dengan baik, oh? Jelas ke tidak? Tidak? Oh, jelas. Saya tidak akan omong terlalu cepat, saya agak lambat-lambat sedikit supaya saudara-saudara bisa dengar dengan baik. Waktu saya merenungkan bagian ini dari tema Tuhan merindukanmu, saya ingat dua hal awal. Satu, ada orang protes pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu berhenti sudah dengan tegur-tegur yang mabuk, judi, pemalas gereja, lain-lain. Kenapa? Karena yang pendeta dan tegur-tegur itu orang tidak ada di gereja. Yang ada dong ini yang baik-baik semua. Yang ada ini baik semua. Jadi untuk apa omong di orang yang tidak ada? Saya pikir begitu, betul juga. Tapi ada tapinya. Kalau begitu tugas kita sekarang, kita baku kasih ingat di sini, terus saudara kasih tahu yang di rumah dong, dan yang di jalan. Bisa kok? Bisa ke tidak? Bisa. Nah, itu pertama. Kedua, saudara-saudara,
Ini Tuhan merindukanmu. Saya mau tanya, saudara percaya Tuhan rindu saudara? Amin. Betul-betul. Pertanyaan kedua, apakah saudara rindu Tuhan? Sangat? Yakin? Pertanyaan ketiga, saudara rindu Tuhan bikin apa? Itu penting itu. Karena ada banyak orang rindu Tuhan untuk memuaskan keinginannya. Coba periksa 10 doa terakhir dari saudara. Coba periksa 10 doa terakhir. Pasti bagi yang biasa berdoa. Yang tidak berdoa dia mau periksa apa? Coba periksa 10 doa terakhir. Kita berusaha begitu rupa supaya Tuhan menjawab seperti yang kita mau. Jadi apakah saudara merindukan Tuhan supaya menjawab apa yang saudara mau? Nah, itu kan dia pertanyaan. Manusia Tuhan izinkan ada pada 3 kondisi. 1, ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan bilang iya boleh. Pernah alami? Kita mau sesuatu terus Tuhan bilang boleh. Senang toh? Kepingin bersaksi, bikin status Tuhan Yesus baik. Kalau kita mau, Tuhan juga bilang. Tapi ada kondisi kedua, kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Kita mau sesuatu Tuhan bilang tidak. Pernah alami? Masih rindu Tuhan di situ? Mantap. Saya mau tanya, waktu kita mau sesuatu terus Tuhan bilang tidak, saudara pikir apa? Rindu terus? Mantap. Beberapa orang waktu dia mau dan Tuhan tidak mau, dia berhenti berdoa. Kita doa sama. Bapak tua yang di sebelah itu tidak tahu berdoa, sama dia punya hidup enak. Tiap hari ganti-ganti oto, Grab. Tapi yang doa-doa ini, tadi malam saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, dalam satu rumah misalnya ada orang rajin gereja, ada pemalas, ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak percaya. Pertanyaannya adalah, coba yang percaya Tuhan rajin gereja, coba dia punya hidup lebih kaya, lebih sehat, lebih sukses, mungkin agak baik. Tapi kalau yang percaya Tuhan itu sakit-sakitan, lebih miskin, lebih susah, tetap percaya. Sekalipun orang bilang, kok mau sampai pergi gereja begini, masih rindu. Kondisi ketiga, Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pernah alami? Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pernah alami? Banyak. Contoh, misalnya ada orang Bakalai dan tidak suka tetangga. Di Arlona sini ada yang begitu. Ada kok yang tidak suka tetangga di sebelah? Ada? Itu orang dong ada di sini? Ada kok tidak? Itu yang fam apa dong itu yang? Terus waktu kita tidak suka itu tetangga, Tuhan bilang begini, ampuni dia. Waktu Tuhan minta kita ampuni, kita langsung cepat-cepat ampuni. Lalu kita rindu Tuhan supaya apa? Beberapa orang kan bermasalah di situ dalam pendeta, kita mau ampuni tapi kalau ingat-ingat yang dia omong, Di 3 kondisi ini kita akan merenungkan, betul-betulkah Tuhan rindu kita dan kita kemudian rindu Tuhan. Omong itu enak, omong enak. Jemaat di sini 3. Jemaat, pernah rindu seseorang?
Betul? Lalu kalau saudara rindu, apa yang saudara buat? Lihat foto. Berarti saudara kalau rindu Tuhan Yesus, saudara lihat-lihat gambar Tuhan Yesus. Lantas saudara rohani sekali begitu. Pernah rindu seseorang? Nah, sekarang sebut 3 sesuai dengan tempat duduk. 1, kalau rindu buat apa? Telepon. Oke. Di bagian sini kalau rindu buat apa? Sabar, jangan buru-buru koyan di sini. Yang bagian sini kalau rindu buat apa? Lihat foto. Tetap konsisten betul. Yang di sini kalau rindu buat apa? Berdoa. Doa serahkan. Yang di sini kalau rindu buat apa? Ketemu. Yang di sini kalau rindu buat apa? Cari. Di sini kalau rindu seseorang biasa buat apa? Doa dan mencari. Yang terakhir kalau rindu seseorang buat apa? Itu baru rindu seseorang. Sekarang pertanyaannya mengerucut. Kalau rindu Tuhan buat apa kita? Doa. Aman? Doa apa ini? Saudara rindu Tuhan berdoa. Rindu bertemu dengan Tuhan? Rindu kok tidak? Mau pergi sekarang? Aku saudara kok tidak terlalu yakin Saya tanya dulu, kalau rindu Tuhan buat apa? Berdoa. Rindu ketemu dengan Tuhan? Mau pergi sekarang? Itu rindu bagaimana itu? Oke, baik. Sekarang kita mulai. Tuhan merindukanmu. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, kenapa Tuhan rindu saya? Kenapa Tuhan rindu saudara? Jawabannya gampang saja. Karena saudara berharga. Karena kita berharga. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Karena kita berharga. Sama-sama 1, 2, 3. Karena kita berharga. Kasih tahu orang di sebelah. 1, 2, 3. Karena kita. Orang punya 10 dirham, waktu hilang 1, kan masih ada 9 toh. Lalu kenapa harus cari yang 1? Kenapa? Karena berharga. Karena berharga itu dia cari. Sekarang pertanyaannya, saudara rasa berharga atau tidak di hadapan Tuhan? Satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal 5.000 orang yang sementara senang sekali karena ada mujizat. 5 roti 2 ikan, orang makan senang-senang dan bercerita, wih terlalu luar biasa. Tuhan kasih tinggal untuk pergi ketemu dengan 1 orang, pergi ke Gerasa ketemu 1 orang yang kerasukan legion. Legion berarti itu orang kerasukan kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Kita pun kawan majelis yang 1 roh jahat di depo otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Bukan saja jahat bagi orang lain, tapi jahat bagi dirinya sendiri. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bagi sejumlah orang, manusia yang macam begini lebih baik mati. Sekarang Tuhan turun dari perahu. Yang kerasukan ini lihat Tuhan Yesus, dia bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya untuk kenal Yesus itu roh jahat juga kenal. Jadi kalau saudara baru mengenal nama Yesus, saudara belum terlalu hebat lebih dari roh jahat. Karena roh jahat juga mengenal nama, bahkan dia ketakutan. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi yang menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh-roh jahat itu meminta, biarkan kami keluar kepada babi-babi itu. Tuhan Yesus membiarkan, lalu matilah 2.000 ekor babi itu.
Saudara, orang-orang itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang-orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan hal itu terjadi? Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Aroma ko apa tidak ada di sana. Saudara berdagang di sana itu barang tidak jadi. Tapi yang haram ini pelihara kira-kira 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa yang hampir binasa orang biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Saya ulangi kalimat ini. Alangkah lebih baiknya kalau ada 2.000 ekor babi mati daripada 1 jiwa binasa. Sekarang saya tanya, coba saudara kali, kalau babi 1 ekor harga 2 juta, kalau 2.000 kali 2 juta, 2.000 kali 2 juta berapa? 4 miliar. Harga 1 orang gila waktu itu. Banyak kok sedikit? Berharga atau tidak? Saya mau tanya dulu, di Selom ini kalau program pekabaran Injil untuk jiwa-jiwa sampai 2M, Rp4 miliar. Pertanyaan terakhir, dan siapakah orang gila itu? Nah, orang gila itu kemungkinan besar saudara punya suami, saudara punya istri, saudara punya orang tua, saudara punya anak-anak. Itulah orang gila itu. Pendeta kok yakin sekali? Yakin. Saya suka bilang begini, ada ibu-ibu cantik-cantik pakai pakaian bagus-bagus datang gereja jalan sendiri terus. Pendeta bilang, "Ina sendiri suami." Terus dia bilang, "Tahu sendiri teh." Betul? Di Airnona ada, di Selom siapa pun suami, coba angkat tangan. Karena dia berharga. Kalau kita tidak berharga, saudara-saudara, masa Tuhan rindu kita? Berharga kok tidak? Tuhan merindukanmu karena engkau berharga. Saya mau tanya dulu, saya minta izin, saya mau tanya dulu, mama, anak berapa mama? 1, tidak jadi. Permisi, mama anak berapa? 4. Hidup 4. Kalau 1 mati tinggal 3 aman. Ini kan namanya anak-anak. Tidak tergantikan. Anak ada 4 orang, tetap semua menjadi penting toh? Amin kok tidak? Karena mereka berharga dan tidak tergantikan. Soal kita sekarang adalah banyak kali kita yang berharga di hadapan Tuhan bikin diri menjadi tidak berharga. Ada yang tiap hari dia mabok sah. Di sini ada di sini. Laki-laki ke perempuan. Laki-laki ke perempuan. Nah, dia di rayon mana? Jadi Tuhan tahu bahwa kita berharga, tapi kita yang bikin kita pun diri tidak ada harga. Ada orang yang karena kepingin cari uang, hanya karena uang dia kehilangan harga diri. Semua orang butuh uang, tapi jangan karena uang kita menjadi orang tidak ada harga. Kalau kita berharga, siapakah manusia kita ini yang sehelai rambut ini kalau jatuh Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu semua, ini rambut. Masa kita tidak berharga? Soal kita sekarang adalah tahu kok tidak kalau kita berharga. Kalau berharga, saudara lihat,
Ini ada anak nona banyak. Nona. Di sini nenek-nenek semua. Nona. Laki-laki punya dua cara melihat perempuan. Pertama, dia lihat perempuan seperti lihat apel. Tahu apel? Tahu apel? Tahu ya? Yang kedua, dia melihat perempuan seperti barang antik. Tahu barang antik? Taruh di etalase, dia kasih bersih, kaca etalase kasih bersih. Setiap kali orang mau sentuh, dia jangan. Makin lama makin berharga. Barang antik itu kalau makin lama makin berharga. Pertanyaannya sekarang, nona, mau laki-laki lihat saudara seperti barang antik atau apel? Barang? Betul. Tapi banyak yang pakai pakaian kayak apel. Kerinduannya seperti barang antik supaya tambah mahal. Dia pun pakai pakaian bikin dia jadi rendah. Jadi mendefinisikan diri sebagai yang berharga itu mesti kemudian ada tindakan-tindakan yang membuat kita memang berharga. Ada satu potongan video saya yang beredar cukup luas ketika saya bilang begini, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja, kok tidak? Dia bilang boleh. Saya bilang kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang memang betul. Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya yang pendeta itu melihat pakaian, bukan lihat hati. Saudara kira saudara sendiri dengan Tuhan? Atau mau pergi di Tuhan sana sekarang? Kasih takut siapa yang kita pun kaki dong. Jemaat, dulu motor balon banyak, orang naik mikrolet, lampu 3, lampu 2, lampu 1. Yang paling tidak baik itu dia setengah mati mau turun, otonya setengah mati dan begini. Kau tahu begitu, saya suruh pakai begitu. Saudara-saudara, kalau mau disebut berharga, tindakan kita juga harus menunjukkan sebagai orang yang berharga. Amin kok. Pertama, jiwa kita sudah berharga. Yang kalau kita pakai analogi tadi, kalau satu jiwa itu seperti orang gila tadi semahal itu, ya selanjutnya tindakan-tindakan kita juga menunjukkan kita berharga. Karena Tuhan tahu kita berharga. Bahasa-bahasa kita, tindakan kita harus bahasa yang berharga. Jangan bikin hari kita itu. Ada banyak orang justru mencari kewibawaan untuk kelihatan berharga. Padahal sebenarnya tidak usah. Karena pada dasarnya Tuhan tahu kita ini berharga. Tuhan menciptakan kita berharga. Amin kok. Itu pertama. Kedua, Tuhan merindukanmu. Kenapa? Tuhan merindukan, kenapa? Karena kasih. Karena apa? Kalau bukan kasih. Tahu ini lagu kok? Kalau tahu nanti pulang baru menyanyi ya, kita dengar ini. Kasih itu yang membuat Tuhan merindukan kita. Mari kita hafal. Saudara ikut yang saya bilang. Kasih ialah. Omong. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, ikut. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun,
tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya, apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Pertanyaan kedua, apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Kasih tidak terpatahkan. Itu yang membuat dia cari kita. Sayang kita. Tapi kita yang kali-kali lari sana, lari sini, tapi tidak pernah berubah menjadi kebencian. Saya suka omong ini di mana-mana. Yang bisa konfirmasi ini kan ibu-ibu. Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu dong. Kalau melahirkan sakit kok tidak? Oh, terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal kok. Ibu dong sakit melahirkan ini. Suami-suami hanya dari luar kok taruh tangan di kepala kok bilang, Yesus. Su Yesus lah dia bayangkan kiri-kirin anak muka ke sapa. Paling-paling dia hanya pikir. Ini anak dorang, mama dong kas besar toh, tidak tahu ngomong. Ini anak-anak dong ini kan lahir tidak tahu ngomong. Bapak mama ajar, mama, papa. Dong sebesar begini ada suka ngomong dan dong pun bapak mama. Ada suka? Suka kok tidak? Lebih suka bawa omong deng? Pertanyaan terakhir. Suka sebesar dong ajar bawa omong, lebih suka bawa omong dengan kawan lewat HP daripada bawa omong dengan bapak mama. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan dong? Kenapa mau kas makan dong? Kasih tidak terpatah. Ini anak dong kan tidak bisa jalan. Atau siapa pun anak yang lahir langsung dia bilang, tidak bisa jalan. Orang tua ajar kamu tuh jalan satu-satu langkah, itu jalan lah. Sebesar begini ada suka jalan dan bapak mama? Ada suka jalan dan bapak mama? Orang lebih suka jalan dan? Pertanyaan terakhir, kenapa kas makan? Kenapa? Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak, di sini ada cucu semua. Anak-anak, orang tua punya ekspektasi, harapan yang besar bagi anak-anak. Terus dan bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai om bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dorang utang gara-gara kamu. Kamu ada pegang HP? Ada. Itu HP utang. Nanti tanya mama, bayar 6 kali mengkali itu. Anak muda, kamu pun motor yang ada tadi datang bawa motor. Utang. Nanti pulang tanya kok siapa yang beli motor cash? Suka tahu. Karena apa coba? Kasih. Kalau orang tua di dunia saja mampu melakukan yang begitu, apalagi maka jangan heran kalau itu teks bilang begini. Kalau ada orang tinggal di bottom rumah, tahu bahwa anak dalam rumah tangga itu suka lari-lari, dan satu saat itu anak dibawa kembali, malaikat-malaikat para pekerja saja senang. Kasihan bapak tua senang tadi pun anak yang itu suka kembali. Ya tuh. Saya mau tanya dulu, orang tua,
Ada kok tidak anak yang tukang bikin jengkel di rumah? Yang kita batudu bilang tahu ini kok dia mama pun turunan kok bapak, ada kok tidak yang tukang bikin jengkel? Ada kok. Kenapa tidak usir buang dia dari rumah? Kenapa? Mau usir Juana toh? Apa yang muka ke dia mama? Saudara bayangkan bagaimana Allah membenci kita, bagaimana tidak mungkin gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Dia terlalu mengasihi kita, tapi di soal ada anak-anak yang terlalu dikasihi itu kadang-kadang kayak apa kok? Anak muda, siapa yang kalau tak salah bahasa sedikit dan dia orang tua dia langsung banting pintu? Ada? Ada? Saya mau kasih tahu kamu yang tersalah sedikit banting pintu, itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi jati, kamu akan tutup dengan teratur, pelan-pelan. Jadi kadang-kadang anak yang terlalu dikasihi itu, dia terlalu bikin-bikin. Kayak apa kok itu? Tapi karena kasih tidak terpatahkan, sehingga itu menjadi sesuatu yang indah. Tapi saudara tahu, ini hal serius sekali. Malaikat di sorga bersenang. Tadi saya pakai ilustrasi, kalau ada anak orang tinggal di rumah, bantu kerja di rumah, lihat bosku anak pulang kembali, itu orang ikut senang. Dong bakas tabi, kasihan itu. Itu dua hal. Kenapa dia merindukan kita? Pertama karena apa tadi? Karena apa? Yang kedua karena apa? Teks itu kemudian menjelaskan hal teknis. Oleh karena kita berharga, oleh karena dia penuh kasih, lantas dia berdiam diri menunggu kapan kita datang kepadanya. Jawabannya tidak. Dalam konteks penebusan dan penyelamatan manusia, dia berinisiatif datang kepada dunia, datang kepada manusia. Pembacaan tadi mengisyaratkan ada dirham yang hilang, dia tidak tunggu kapan itu dirham datang kembali, tapi dia kasih hidup lampu dan dia ambil sapu, dia mulai sapu sampai dia menemukan kembali. Oleh karena kasih yang besar, dia tidak pernah berdiam diri bagi orang-orang yang dikasihinya, tidak berdiam diri. Sama tanya orang tua dan dulu. Orang tua, anak yang umur 15 sampai 20 tahun waktu dia keluar dari rumah pi ketemu kawan-kawan pi pesta, orang tua tidak pernah cek-cek kok. Tidak pernah telepon sedikit. Lalu kalau kita teleponkan itu anak dong, kok kita sudah besar-besar juga bapak mama sampai begini. Kadang-kadang kan ini orang tua dibenci gara-gara teleponin anak kecil dong ini. Kita sudah besar-besar juga bapak mama main tanya. Nanti saat dia tidak tanya, lebar bosan tahu. Anak dong kalau mulai besar sedikit. Contoh kayak besar begini. Dong kalau sekolah kok kita pi antar dong di sekolah. Kita jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu percaya diri. Di muka dia pun kawan-kawan kok kita terlalu percaya diri mau pelok dong begini. Dong pun gaya biasa sah. Malu nggak? Ini dong ini. Tapi memang orang tua itu baik. Saya bayangkan orang tua di dunia yang berdosa sebaik begini, apalagi dia punya inisiatif. Dia kasih hidup lampu, dia sab. Kenapa kasih hidup lampu? Di rumah ada listrik kok. Buang-buang uang, kenapa pakai listrik?
Terang dibutuhkan untuk satu, melihat jalan yang benar. Jemaat, tiba-tiba gempa bumi dan tiba-tiba lampu mati, menurut saudara-saudara akan lari tanpa tabrak ini bangku dong? Terang itu dibutuhkan supaya orang melihat jalan yang benar, tidak tabrak sembarang. Orang Timur di TTS, di sini ada orang Timur dari TTS, tidak usah angkat tangan, karena kita pemuka sama semua. Lalu saudara mau angkat tangan supaya apa? Orang Timur dari TTS itu dong suka omong bilang PKK. PKK itu artinya apa? Poe kalan-kalan, rabas sembarang. Rabas sembarang itu biasa terjadi dalam gelap. Kalau terang kan tidak mungkin orang. Tapi karena di gelap makanya dia Di sini ada yang anggota PKK. Terang dibutuhkan untuk orang melihat jalan yang benar. Amin kok. Kedua, terang itu dibutuhkan untuk jadi isyarat. Isyarat. Jadi malam-malam pesawat mau landing di El Tari, ini tower-tower HP dong, itu kan ada taruh lampu kecil satu di atas untuk kasih tahu bilang, oh pesawat ada besi di sini. Pas mau sampai tuh di landasan tuh kiri kanan ada lampu biru kok, supaya dia landing di sini jangan di situ. Sebab kalau dia landing di situ keluar di Metro TV. Terang dibutuhkan untuk isyarat itu. Jadi orang yang memiliki terang dalam hidupnya, dia tahu isyarat apa yang Tuhan kasih tahu dia. Tapi yang ketiga, terang itu dibutuhkan supaya hati-hati. Contoh, di sini ada oralor, tidak usah angkat tangan juga. Kok Timur tidak angkat tangan, kenapa alor mau angkat tangan? Pernah pi alor pakai ferry? Pernah pulang dari alor pakai ferry? Pernah lewat Pulau Batik yang itu tidak ada manusia tapi ada lampu satu bilang mau kasih tahu itu kapal, itu nakoda bilang ada batu besar satu di sini, menjaga keselamatan di situ. Mungkin orang yang terjadi itu suar kita tidak kenal, tapi dia bantu kok, teng supaya jam Peter antuk di itu batu kok. Jadi dia pun kerja begitu, dia sapu di daerah-daerah yang punya gandum, negara-negara yang ada gandum, yang mereka makan gandum, yang ladang gandum besar. Dong kalau pi dong pu anak kecil dong kan suka iko. Sampai sana bapak panggil, ya dek, terus, yanti, ini ada dong hilang di ladang gandum, mau cari di mana? Cara terbaik untuk bisa dapat itu anak-anak adalah macam kesapu, semua berpegang tangan begini berjalan semua. Ditemukanlah itu anak-anak yang hilang. Jadi kalau dia merindukan, dia berinisiatif untuk mengerjakan sesuatu baginya. Soal kita adalah kita peka terhadap yang dia kerjakan itu atau tidak. Itu dia pun soal. Berikut, karena kasih, oleh karena kita berharga, dia melakukan itu. Sekarang respon. Kalau karena kasih dan karena kita berharga dia melakukan hal-hal itu, bagaimana dengan orang-orang yang dirindukannya? Kata pembacaan tadi,
dia mesti bertobat. Sama-sama, 1, 2, 3. Bertobat. Saya ingin menjelaskan begini. Pertobatan itu dimulai dari pertobatan cara berpikir. Cara berpikir. Cara berpikir membentuk tindakan. Tindakan membentuk perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Jadi orang bertobat mulai dari perubahan cara berpikir. Banyak orang yang Tuhan rindukan ketika dia bertobat mulai dari berusaha tahan diri. Contoh, 31 Desember ada gereja. Pernah ikut gereja yang 31 Desember? Biasakan jam 5, jam 6, jam setengah 7. Kita datang masuk gereja kan lampu dong begini, baru ada bunyi musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari ini, rasa kok tidak? Nah, kenapa bilang tidak rasa? Bla 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 begitu terus yang baca puisi bilang begini. Sebentar lagi tahun lama akan berlalu. Tahun baru akan datang. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita, supaya dia pergi berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Ayo mari tulis. Woi, dia mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, ada baru pakai menangis. Tidak langsung buang juga, lipat baik-baik, ikat pakai pita, baru dorang sebelum bakar berdoa sambil mampirlah dengar doaku. Mantap ya? Itu 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila kembali. Lebih parah dari tahun lalu. Karena tidak dimulai dari perubahan cara berpikir. Dimulai dari usaha bilang, pokoknya beta sonakan. Mau sampai berapa lama Tuhan? Di sini mendahului. Itu yang Tuhan rindukan. Kenapa? Orang Yahudi itu setelah biasa dan buat tidak langgar aturan. Hukum Taurat ada 10, diterjemahkan jadi 613 pasal, masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dorang lakukan dengan benar. Tapi justru itu yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Dorang memang tidak mencuri, bukan karena pencuri itu tidak baik, tapi kalau tangan yang dipakai pencuri, kalau ketahuan itu tangan mesti dipotong, membuat dorang tidak mencuri. Tapi tidak lahir dari pikiran yang benar, tapi dari sebuah ketakutan. Dorang tidak berani pintip-pintip orang pu istri, karena mata yang dipakai itu akan dicungkil. Nah sekarang kita punya mata hanya 2, baru nona begini banyak di Kupang ini. Jadi perubahannya mulai dari sini, bukan tahan diri. Efek dari perubahan cara berpikir sampai pada tingkah laku, budaya, dan karakter. Yang Tuhan mau begitu. Saudara kalau mau berhenti rokok tuh berhenti. Jangan bilang itu hari biasa 3 bungkus sehari. Sekarang ada turun-turun tinggal 1. Iya, 3 bulan lagi dia naik 6.
Berhenti itu di sini. Stop. Selesai. Tapi bilang kurang. Oh. Itu pertobatan. Tuhan mau kan dia cari kita dengan cara tadi toh. Lalu bagaimana dia dapat kita? Waktu dia dapat kita itu, saudara, yang bikin menjadi sangat bersorak-sorai, bahagia dan seterusnya adalah pertanyaan ini. Kita pegang Tuhan atau Tuhan pegang kita? Ini bagian dari pertobatan ini. Kita yang pegang Tuhan atau Tuhan pegang kita? Kita pegang Tuhan atau Tuhan pegang kita? Amin. Sekarang kita pakai contoh. Dia punya contoh begini. Saya minta tolong satu anak laki-laki datasin dulu. Anak laki-laki, kakak mari sini, yang baju biru. Mari tolong om pendeta sedikit. Mari. Karena kita berharga toh. Tuhan sudah cari kita, kita sudah respon. Mari. Ini orang pekabaran Injil yang biasa pakai, beta kasih tahu ulang. Anggaplah ini tangan Tuhan dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saya, ini kan kita jamar. Sekarang kita pakai contoh. Coba kak pegang om pendeta di sini, kuat, tambah kuat, lebih kuat. Ini kuat sekali nih. Sekarang beta tanya, kalau pegang kuat begini kak bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? 1 detik maksudnya bisa. 1 detik? 1 menit? 1 jam? 1 hari? Makin kuat dia pegang, makin cepat dia lepas. Yang harus terjadi pada orang-orang yang Tuhan rindukan adalah biarkan tangan Tuhan yang pegang. Ada waktu di mana kita letih, lesu, tidak berdaya, sepertinya kita pun tangan semua terlepas. Tapi tangan Tuhan tetap pegang kita. Makasih ya kawan. Banyak yang terlalu bergaya, kok dia kira dia yang pegang Tuhan. Pendeta, saya begini 4:30 mesti berdoa, 4:30. Mantap. Tidur 2:30. Coba kasih tahu saya yang 4:30 saudara bangun tuh baku-baku. Jangan bersandar pada kesalehanmu. Alkitab bilang kesalehanmu itu seperti kain lapuk, tidak akan pernah bertahan. Bersandarlah kepada Tuhan, karena dia yang mencari dan menemukan engkau. Nah banyak kali kita rasa kita yang pegang Tuhan, karena kita bersandar. Jemaat, saya berkhotbah tentang bersaksi dan saya kasih tahu, saudara kalau mau bersaksi, 95% bicara tentang Tuhan dan biarkan tinggal di 5% baru bicara tentang kita. Supaya orang ingat Tuhan dan lupa kita. Banyak yang balik, 95% tentang dia, tinggal 5% baru itu Tuhan. Itu dia contoh ke mana pendeta. Kalau dia bangun dia langsung bilang, itu hari yang tukang pencuri ini, itu hari yang tukang mabuk ini, itu hari yang tukang judi ini, pokoknya itu hari. So tinggal 2 menit baru dia bilang, untung Tuhan. Orang ingat dia, lupa. Satu saat dia berdiri di muka, orang bilang begini, masa jangan lihat begitu, itu tukang pencuri. Karena lebih banyak dia cerita. Ingat saudara, kenapa hal ini serius? Karena bersaksi dan makam puji itu beda tipis kan? Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, karena kita mau bersandar pada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan, karena kalau dia tidak ada inisiatif itu, kita bukan apa-apa, kan kita bukan siapa-siapa. Jemaat, waktu semua orang sudah berdosa di dunia, siapakah yang bisa memaksa Tuhan datang menebus kita? Coba kasih saya, siapa yang bisa mencari Tuhan menebus kita? Jadi kalau
penebusan itu terjadi, itu semata-mata hanya karena apa? Kasih karunia. Karena tidak bisa kita paksa dia datang. Dia berinisiatif berjumpa dengan kita. Masa dia datang terus kita mengandalkan kita pun diri? Harap akan Tuhan. Saudara tidak tahu ini lagu? Dia penuh dalam susah. Atau ada dua hal. Yang paling pertama dengan kaitan dengan lagu, yang kadang-kadang kita tidak tahu ini lagu dong. Separuh aja tapi dia kerohai. Tolong kau berlatih itu lagu dong. Lagu rohani dan tidak tahu, tapi kalau bilang mantan hafal. Itu pertama. Tapi yang kedua, pesannya adalah kan Tuhan menebus kita. Ada dua pesan menarik yang sama sekiranya dia pun nilai. Tapi begini, untuk kehidupan kekal hanya kepada Tuhan kita berharap. Kita yang bisa mengandalkan Dia. Dan untuk kehidupan hari ini, dalam kehidupan kita di dunia, memang hanya Tuhan yang kita andalkan. Kenapa? Karena mulut kita bisa berbicara tentang Tuhan, tapi belum tentu tindakan kita mengandalkan Tuhan. Contoh, kami pendeta ini jalan-jalan, orang telepon, pendeta, sehingga di rumah sakit dulu. Kenapa? Suamiku, istriku, anakku, orang tua ku ada sakit. Oke, baik. Pas kita sampai, pendeta datang, tunggu kau doa. Kita tuntut doa, pendeta. Pendeta habis berdoa bangun dengan pendeta. Ini obat. Saya bilang, kalau memang itu obat supaya gini, suruh saya berdoa supaya apa? Biar saya itu. Mulut kita berdoa kepada Tuhan, pengakuan kita tidak kepada Tuhan. Pengakuan kita tidak pada Tuhan. Padahal mulut ini, saya kadang bertanya berulang-ulang kepada saya sendiri. Lebih dari 20 tahun melayani, saya bertanya berulang-ulang pada saya sendiri, memangnya yang pendeta Yandi khotbah itu, engkau percaya terhadap itu khotbah? Pendeta Yandi sendiri percaya pada apa yang dia sampaikan? Terhadap apa yang dia doakan, dia meyakini itu? Itu pertanyaan berulang-ulang selama puluhan tahun. Apakah kita meyakini apa yang kita doakan dan meyakini apa yang kita khotbahkan? Jangan sampai kita tidak meyakini, tapi dengan gaya sekali bilang, pendeta, saya begini-begini 4 periode. Mulai dari gereja selalu masih pakai bebak, sampai sekarang bebak langsung di atas kembali. Itu kita ini. Nah itu repot. Pengandalan akan itu. Begitu siapa, saudara? Dia merindukan kita itu supaya begitu. Saudara, memang Tuhan omong tentang anak kecil itu betul. Orang beriman mesti anak kecil. Kami di kampung dulu itu kan ada waktu-waktu tertentu Departemen Penerangan akan putar film di lapangan. Layar tancap dan film KB. Tapi dulu kan kami tidak ada TV warna, hanya TV hitam pakai aki. Nonton kalau aki soak orang lempemang. Kami pergi nonton di lapangan. Woi mantap. Pergi sore, pulang malam. Pergi itu terang,
pulang sudah, dan harus lewat pohon beringin besar. Tidak ada jalan lain selain lewat itu pohon. Tidak mungkin juga kita tidur di lapangan, harus lewat pohon. Saya kalau lewat itu pohon, yang saya lakukan hanya satu, yaitu menyanyi. Yang saya angkatan dengan saya pasti hafal 2 lagu andalan saya setiap kali ada dalam ketakutan karena lewat pohon itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masih ingat itu lagu? Sambil tepuk tangan 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Itu lagu pertama. Lagu kedua masih dengan gaya yang sama. Yesus itulah satu. Masih ingat itu lagu? Sambil tepuk tangan 3, 4. Yesus itulah satu-satu. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Jadi saudara tetap ada dalam masalah, tapi bersandar kepada Tuhan. Saya mau tanya jemaat, saudara ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita pun teman. Masalah banyak. Tapi harap akan Tuhan itu, bersandar pada Tuhan. Dia cari kita. Kalau anaknya saja dia berikan bagi kita, apalagi hanya yang kelasnya di bawah. Tapi dia mau ajar kita begini. Walaupun dia rindu kita, walaupun dia sayang kita, penuh kasih, walaupun kita berharga, tapi dia mau kita berproses dengan baik. Contoh saya pun bapak guru olahraga. Terus kemudian pendeta Yandi ikut lomba 1, terus juara, olahraga terus juara. Jangan bangga kalau orang bilang, oh memang dia pembapak guru olahraga nah. Jangan bangga dari itu. Israel kalau menang sesuatu jangan bilang, kau memang bangsa pilihan nah. Jangan begitu. Identifikasi. Karena saya pembapak guru olahraga, maka saya harus ini. Karena kami adalah umat pilihan, maka saya harus ini. Jadi bukan ini. Kita ini kadang-kadang, saya suka om di mana-mana, kita pun anak andong ini, yang camat dia pembapak, tapi dia juga bikin ke dia yang camat. Bisa begitu. Kalau bapak camat, identifikasi diri kita nih camat puana, jadi omong karmana, bikin karmana. Ibu-ibu juga suka om begitu. Yang RT dia suami, tapi dia suka bilang panggil dia na ibu RT. Lama-lama gak ada RT dong habis gara-gara dia. Yang kepala sekolah dia suami, tapi suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor dong, bikin kacau ini negara. Jangan begitu.
Kita tahu kita pun diri ini siapa, supaya dalam proses itu, karena kita ada masalah, ada semua, Tuhan kasih tahu kita, kan Dia sayang kita toh, Dia kasih tahu, hai, jangan takut dan takut. Jangan takut itu bukan berarti kehilangan rasa takut, bukan. Tapi Dia mau kasih tahu, Mama akan sama-sama dan Tuhan melewati ini perjalanan sampai di sana. Walaupun memulai dengan Tuhan itu dan mengakhiri dengan Tuhan itu bukan pekerjaan yang gampang, tapi Dia bilang jangan takut. Contoh, waktu Ramayana de Lipo baru jadi, ada itu tangga berjalan, dia pun nama apa lagi? Dia pun nama apa lagi? Dia pun nama apa? Terus tante dari kampung don datang, kok kita buat tante pi itu tangga. Terus kita bilang, tante naik. Dia tante, saya mau tanya, waktu buat tante suruh naik, kalau tante tidak mau, mama dong buat apa? Usir tante pulang pinik-niki. Yang kita lakukan dua. Pertama, kasih contoh kan, tante begini. Terus tante bilang, lebih baik saya ikut tangga. Waktu dia tidak mau, apa yang kita buat? Pegang di tangan. Waktu dia bisa naik, baru kita bilang, tidak apa-apa toh tante, tidak apa-apa toh. Tante bilang, iya. Nah sudah, kamu belanja kok, tante putar-putar sendiri. Bukan kehilangan rasa takut, tapi sebuah keyakinan bahwa dalam dinamika ini berjalan dengan Tuhan, kita akan melewatinya. Jemaat, Tuhan tolong kita di pertama-pertama atau terakhir-terakhir? Tuhan biasa tolong kita di pertama atau bagian terakhir? Soalnya yang biasa sayang, Dia biasa tolong di pertama atau terakhir? Dengar, Tuhan itu rindu tolong kita di bagian pertama, tapi kita suka menempatkan Tuhan di bagian terakhir. Kenapa bisa ditempatkan di bagian terakhir? Dengar, waktu kita ada masalah, ternyata bukan Tuhan yang pertama kali kita andalkan. Waktu kita ada masalah, kita bilang, tenang Sako, yang urus itu beta pu adik pu saudara perempuan pun kakak punya saudara pertama punya om pun. Nanti yang pung-pung itu tidak bisa lagi memberikan bantuan, baru dengan pasrah sekali kita bilang, Tuhan tolong. Tuhan datang tolong, kita marah Tuhan, Tuhan kenapa datang terlambat? Air minum itu penting, tapi kalau kasih di anak-anak yang tidak haus, contoh, ini anak nongkol dong tidak haus, baru kita kasih air mineral yang air gelas, dan bikin apa? Jadi mestinya kita betul-betul haus. Makanya tadi di awal saya tanya, cari Tuhan supaya apa? Kita cari Tuhan supaya apa? Saudara, kalau itu hal terjadi, ini dinamika panjang lebar. Ada apapun kita percaya, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Saya heran ada orang yang tiap hari berdoa, andalkan Tuhan, tapi dia sakit sedikit pasti orang yang suami. Sakit sedikit ini. Sakit sedikit dia bilang, jalian nenek di sebelah. Itu keras. Itu. Lalu mama berdoa tiap-tiap hari supaya apa? Tiap hari. Kita miskin semua begini, dia suami kita. Dia untung apa? Dia lihat ke yang pasangan calon presiden nomor 4, itu dia bisa gitu. Ini kita juga ada setengah mati dan petugas koperasi, ini dia mau tuanggi kita supaya kena. Nah, kalau mau harap akan Tuhan itu, ya jalan sama-sama dengan dia, toh. Amin kok. Oke.
Bagian terakhir saya pakai kisah lama ini. Saya sudah pernah bilang pada saudara, tapi ini saya mau ulang. Ada satu keluarga di Amerika, orang punya satu anak laki-laki, umurnya 6 tahun. Terus dia punya mama hamil lagi, jadi orang sekarang punya berapa anak? Tapi sayang, anak yang kedua itu cacat. Entah virus apa yang kena itu anak, dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dokter panggil dia punya papa mama, pak ibu bersin. Ini pada ibu punya anak, tapi saya mau kasih tahu anak ini cacat. Dan mungkin dia akan hanya hidup 4 tahun. Setelah dengar berita itu, suami istri bilang begini, bagaimanapun ini kita punya anak, mari kita lakukan yang terbaik, walaupun hanya 4 tahun. Bapak lakukan dia punya, mama lakukan dia punya. Langgar 1-2 tahun, dia pun mama beli satu kereta dorong untuk dia pun kakak laki-laki. Dia panggil dia pun anak laki-laki yang pertama, kak, pagi-pagi kakak buat kakak punya adik di atas ini kereta dorong di sekitar perumahan, jalan-jalan biar udara pagi, matahari pagi kena dia, kok dia agak enak. Woi, dia punya kakak senang sekali buat dia punya adik dan mulai dorong keluar. Dia punya kakak pun teman-teman lihat, woi, dorong siapa itu? Siapa adik? Engkau adik? Iyo, boleh kita lihat? Boleh. Dorang lari datang, pas mau lihat ini anak, dong kaget. Ini lupu adik. Iya, lupu adik keribut begini sama kayak bayi-bayi. Iya, lupu adik begini, lupu adik begini, lupu adik begini. Rupa-rupanya dia punya kakak pun teman-teman omong begitu, buat dia punya kakak terluka. Dalam keadaan terluka dia bawa dia punya adik ini ke kali kering satu. Di Amerika ini juga ada kali kering. Dia dibuang. Bukan saja buang, dia marah dia adik. Gara-gara lu, gara-gara lu, gara-gara lu. Satu teman omong gara-gara lu. Lebih lu mati lebih cepat daripada tunggu 4 tahun. Setiap kali dia adik mau coba berdiri, dia tendang dia adik. Setiap kali dia adik mau berdiri, dia tendang. Dia lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tanpa diketahui oleh dia punya orang tua. Sampai satu hari ketika mereka ada di sekitar meja makan, ibu mama bilang kepada ini anak yang cacat, adek, nanti mama ambil makanan buat adek. Yang cacat ini bilang, tidak usah ma, tidak usah. Loh, kenapa tidak usah? Waktu anak bilang tidak usah, dia coba berdiri. Bukan saja berdiri, dia bergerak. Sampai dia ambil sendiri itu makanan. Lihat itu dia punya mama sangat heran. Dia mama bilang kepada dia punya bapak, papa, anak kita Tuhan buat mujizat, dia sembuh. Dia punya suami bilang, mama undang tetangga-tetangga, undang keluarga, besok kita bikin syukuran. Waktu semua orang sudah hadir, dia punya mama bangun bilang begini, bapak mama semua, kami undang bapak mama ke tempat ini karena Tuhan buat perkara dalam rumah tangga kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang dokter bilang dia mungkin hanya akan hidup 4 tahun, justru Tuhan buat mujizat. Hari ini dia bisa jalan, hari ini dia sehat, hari ini dia hidup kembali. Tuhan Yesus terlalu baik. Setelah kalimat-kalimat itu, dia pun mama ucapkan tambah kalimat ini, dengar baik-baik. Dia pun mama bilang begini, Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar adiknya tiap-tiap hari untuk bisa berjalan. Saya ulangi, Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, tiap-tiap hari mengajar adiknya untuk bisa berjalan. Saya mau tanya, dia punya kakak penuh kasih sayang? Dia punya kakak juheran, penuh kasih sayang. Saudara,
Ada waktu di mana saudara punya masalah, merasa sendiri, merasa tidak ada lagi kekuatan, bahkan saudara ditinggalkan. Bahkan mungkin saudara berpikir, Tuhan ada di mana kalau memang dia rindu dan dia tahu bahwa saya berharga, Tuhan di mana? Hari ini demi nama Tuhan saya mau kasih saudara, Tuhan ada bersama saudara. Pak Pendeta, kalau memang Tuhan ada bersama-sama dengan saya, di mana dan apa yang Tuhan buat bagi saya? Tuhan ada dekat-dekat dengan saudara. Saudara mungkin merasa sendiri, tapi apa yang Tuhan buat? Dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Saya kira lagu ini familiar dengan kita. Seperti burung nazar melatih anaknya untuk bisa terbang tinggi. Sesekali dia lepaskan, tapi tapi tidak pernah dibiarkan jatuh. Saya kira itu pesan. Tuhan sayang kita, membuat kita ada tempat di sorga. Tapi kan kita belum di surga toh, kan belum di waktu toh, apalagi pembapa model begitu. Dia mengelola kehidupan bersama-sama dengan kita di dunia. Dia tidak membiarkanmu sendiri. Dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Tapi memang kadang-kadang kalau mata hanya tertuju pada masalah, kita lupa melihat Tuhan. Mata yang hanya tertuju pada kegelisahan, ketakutan, sulit untuk menatap kepada Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita mau berdoa.